kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semua. Saat ini kita akan mengawali aktivitas pagi kita dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan masih menolong memberkati kami, membangunkan kami dari tidur kami sehingga pagi hari ini kami boleh ada, untuk kami boleh sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara Tuhan melalui firman-Mu ini, biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjalani segala aktivitas kami sepanjang satu hari ke depan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan perenungan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita mau buka dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita mau berbicara untuk kita semua mengenai tema penggemar Yesus. Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita pernah mengagumi, menggemari artis atau idola yang mungkin saat ini sudah lama kita senangi, lama untuk kita lihat, bahkan segala IG-nya, segala kehidupannya kita tahu, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika mungkin dia konser, mungkin ketika dia tampil di televisi, atau mungkin ketika dia hadir di tengah-tengah Bapak Ibu memiliki antusias, Bapak Ibu memiliki
sesuatu yang membahagiakan ketika melihat idola Bapak Ibu semuanya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Bahkan ketika misalnya kita menggemari seorang artis, kita berupaya untuk hadir saat dia mungkin ada di salah satu mall, ada dalam konser dan sebagainya. Begitu senangnya kita bertemu idola kita, bertemu dengan seseorang yang kita gemari Bapak Ibu Saudara. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah hal yang sama juga kita berlakukan kepada Yesus? Apakah kita hanya sebagai penggemar saja, tapi kita tidak menjadi pengikut-pengikut yang setia? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus berkata, di hari-hari akhirnya banyak orang akan berkata mereka sudah melakukan ini, sudah melakukan itu demi nama Tuhan. Bahkan mereka juga sering berseru menyebut nama Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan." Bapak Ibu Saudara, Matius 7:23 jelas mengatakan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Orang-orang ini hanya gemar menyebut-nyebut nama Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Mereka tahu tentang Tuhan, mereka hafal, mengerti firman Tuhan, mereka aktif dalam kegiatan rohani, mereka yakin mengimani Kristus itu benar adanya Tuhan, tapi nyatanya Bapak Ibu Saudara, mereka hanya penggemar Yesus Kristus, bukan menjadi pengikut Kristus. Yang dalam artian Kristen adalah sebagai orang-orang yang hanya tahu Yesus itu sendiri, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan sebagai pengikut Kristus itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen menyamakan iman dan perasaan mereka karena mereka sudah menjadi pengikut Kristus, mereka sudah benar-benar mengenal Kristus itu sendiri. Padahal iman mereka bukan pada Kristus, melainkan pada perasaan atau pada ambisi-ambisi orang itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak bisa membedakan perasaan dengan iman juga merasa melakukan apa yang harus dilakukan sebagai pengikut Kristus, tapi ironisnya mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, Yakobus pasal 2 ayat 17 juga mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Maka Bapak Ibu Saudara, apa yang kita ucapkan tentunya harus dengan tindakan kita. Kita mengaku bahwa aku pengikut Kristus, maka tindakannya apa? Jangan hanya sebagai penggemar yang mengeluh-elukan Yesus, yang menyebut-nyebut nama Yesus, tapi tidak mengenal siapa Yesus itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Tuhan katakan kita tidak dikenal oleh Tuhan. Siapa kau? Aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sadar bahwa kita suka membaca firman Tuhan, suka ikut kegiatan yang mengataskan nama Tuhan, tapi enggan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka suka ikut kegiatan Tuhan, mengatasnamakan nama Tuhan, tapi enggan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, itu sama artinya kita hanya menggemari Yesus, tapi kita bukan menjadi pengikut Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang Kristen bukan hanya sekedar penggemar, tetapi kita dituntut untuk menjadi pengikut. Bukan soal perasaan kita, melainkan tentang bagaimana Kristus melihat kita, melihat perbuatan kita, melihat hidup kita. Bukan sekedar mengerti firman-Nya, tahu apa yang firman Tuhan mau katakan, tapi tidak kita lakukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tahu menerjemahkan ayat demi ayat, tapi toh kejadiannya, kenyataannya kita tidak melakukannya dalam kehidupan kita. Maka Yakobus mengatakan apa? Hakikatnya mati kalau tidak ada perbuatan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan hanya menyebut-nyebut nama Tuhan, jangan hanya bilang aku percaya sama Tuhan. Maka hari ini Tuhan mau katakan buktikan apa yang menjadi ucapan kita. Buktikan kalau kita bukan hanya sebagai penggemar, buktikan bahwa kita adalah pengikut. Kalau dibilang pengikut berarti kemana Yesus berjalan, di situ kita berjalan.
Berarti kalau dibilang mengikuti, apa yang Tuhan Yesus perbuat, itu yang kita perbuat. Tuhan Yesus ada nggak pernah melakukan yang namanya dosa? Tidak. Maka Tuhan mau kita pun melakukan hal yang sama. Tidak hanya pintar menyebut nama Tuhan, tidak hanya lantang menyebut aku pengikut Tuhan, tapi kenyataannya, tapi tindakannya kita bukan menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi pengikut Yesus bukan tentang perasaan kita mengikut Yesus, tapi mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Berjalan seperti Yesus berjalan, melakukan seperti apa yang Yesus lakukan, itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Kita semakin dikuatkan, kita semakin diyakini bahwa Tuhanlah yang senantiasa kita ikuti, kita teladani dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah Tuhan menjadi kekuatan, Tuhan menjadi perisai dalam setiap kehidupan kita, dan hanya kepadanya lah kita terus berserah dan berharap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam doa kita, kita memuji Tuhan. Kita mau katakan seperti rusa rindu sungaimu. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh sama-sama dikuatkan, kami sama-sama boleh ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami kalau sebagai pengikut-Mu kami hanya sekedar penggemar, tapi kami tidak menjadi pengikut Tuhan yang sebenarnya. Hari ini kami mau diingatkan, hari ini kami mau belajar untuk tidak hanya sebagai penggemar, tapi kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, berjalan seperti Yesus berjalan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami untuk kami boleh melakukannya, tolong kami untuk kami boleh mengerti, dan tolong kami untuk kami boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, Bapak. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan untuk kehidupan jemaat Tuhan di GMI Jakarta Pusat ini, Engkau yang terus menolong memberkati kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Berkati pekerjaan setiap jemaat Tuhan, berkati usaha mereka, berkati anak, cucu, mantu, bahkan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan menolong memberkati kehidupan mereka. Orang-orang tua kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bapak Ibu jemaat
GMI Jakarta Pusat, bahkan Bapak Ibu Jemaat yang mungkin bersama-sama dengan kami melihat ibadah ini, ibadah pagi ini Tuhan, kalau mereka dalam keadaan kelemahan tubuh jamah, sembuhkan mereka sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka makan, mereka minum menjadi sarana kesembuhan bagi kehidupan mereka ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami ini, Tuhan yang juga terus menolong memberkati kehidupan bangsa ini sehingga kehidupan bangsa ini menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan untuk para pemimpin yang ada di bangsa ini sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dan memimpin dengan kebijaksanaan, memimpin bukan untuk menyenangkan hati mereka tapi menyenangkan hati masyarakat, dan juga melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dengan benar di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong mereka, jaga lindungi mereka juga sebagai pemimpin bangsa ini sehingga mereka boleh tetap ada dalam lindungan dan penyertaan daripada-Mu saja ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pembangunan geraha GMI di wilayah 2 ini. Tuhan tolong berkati setiap dana-dana yang dibutuhkan, Kau cukupkan Bapa, sehingga pembangunan ini boleh berjalan dengan baik dan boleh diselesaikan semuanya sesurut dengan waktu Tuhan, bukan dengan waktu kami manusia. Untuk itu Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap gereja-gereja-Mu GMI yang ada di wilayah 2, wilayah 1 dan juga Kota Pengembangan. Tuhan juga terus menolong memberkati sehingga setiap kami para hamba Tuhan, guru Injil, bahkan juga penempatan lokal Tuhan juga menolong memberkati sehingga kami boleh sama-sama melayani Tuhan, bergandengan tangan memajukan gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang visioner dan menghasilkan jemaat yang takut akan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan juga untuk kehidupan kami sepanjang satu hari ke depan. Tuhan terus menolong memberkati dalam pekerjaan, Engkau yang menolong memberkati Bapak Ibu jemaat yang mungkin mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat pekerjaan mereka, sertai mereka, jaga lindungi mereka sehingga mereka boleh sampai ke pekerjaan, itu semua karena pertolongan daripada Tuhan, dan pulang kembali ke rumah bertemu keluarga, itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Sungguh Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang menolong, Engkau memimpin kehidupan setiap kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.